Hai semua, perkenalkan namaku Indri Oktasya Sinaga dari Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas teori tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama, kita bahas teori tentang permintaan dulu ya. Apa itu permintaan? Permintaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh konsumen untuk membeli barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam jangka waktu dan tingkat harga tertentu. Terdapat hukum permintaan yang isinya semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Misalnya, P meningkat, maka Q akan turun. Dan sebaliknya, jika P turun, maka Q akan meningkat. Selanjutnya kita akan membahas teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Contohnya beras, barang penggantinya yaitu ubi. Misalnya pada suatu pedesaan terdapat beras yang memiliki harga yang tinggi sehingga masyarakat tersebut akan mengurangi permintaan terhadap beras dan berlomba-lomba untuk menanam umbi ataupun membeli umbi. Selanjutnya yaitu selera konsumen. Contohnya, pada suatu daerah atau tempat terdapat konsumen ataupun penduduk yang memiliki selera yang tinggi terhadap keripik, maka permintaan terhadap keripik akan tinggi juga. Yang ketiga yaitu pendapatan masyarakat. Misalnya, pada suatu pedesaan terdapat masyarakat yang memiliki pekerjaan buruh, otomatis pendapatannya rendah, maka permintaan terhadap suatu barang rendah juga. Dan yang keempat yaitu intensitas kebutuhan konsumen. Yang kelima, perkiraan harga pada masa depan. Dan yang terakhir, jumlah penduduk. Misalnya, pada suatu tempat terdapat jumlah penduduk yang begitu tinggi, maka permintaan terhadap barang atau jasa akan ikut tinggi juga. Jenis-jenis permintaan. Jenis permintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan daya belinya. Yang kedua, berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan daya beli dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, permintaan efektif, yaitu contohnya seorang konsumen memiliki daya beli dan sudah melakukan transaksi. Yang kedua, permintaan potensial, misalnya seorang konsumen memiliki daya beli dan memiliki potensi daya beli namun belum melakukan transaksi. Dan yang terakhir, permintaan absolut, yaitu seorang konsumen yang tidak memiliki daya beli. Yang kedua yaitu berdasarkan jumlahnya. Yang pertama, permintaan individu, yaitu permintaan perorangan atau individu terhadap suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, permintaan pasar, yaitu kumpulan individu-individu yang melakukan pembelian terhadap barang atau jasa dalam jangka waktu bersamaan. Yang kedua, penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah suatu kegiatan menawarkan barang atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan jangka waktu tertentu. Terdapat juga hukum penawaran yang isinya semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak juga barang yang akan ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka akan sedikit juga barang yang akan ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan semakin banyak pula. Dan sebaliknya, misalnya ya, harga mula-mula sabun 1.500 meningkat menjadi 2.000, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan semakin banyak juga. Yang kedua yaitu harga barang substitusi. Apabila harga barang substitusi meningkat, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan semakin banyak juga. Faktor yang ketiga yaitu biaya produksi. Biaya produksi ini berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya bahan baku, gaji pegawai, untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh besar terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang-barang dan jasa. Faktor yang kelima yaitu pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang.
Dan faktor yang terakhir yaitu perkiraan terhadap harga pada masa depan. Misalnya harga terhadap masa depan itu mengalami kenaikan, namun penghasilan pada masyarakat itu tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan. Jenis-jenis penawaran. Jenis penawaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, penawaran individu, dan yang kedua, penawaran pasar. Penawaran individu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, penawaran pasar, yaitu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh sekelompok penjual dalam satu waktu tertentu. Sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.